Kalau ke dokter memang tidak bisa, tidak dapat. Bisa buka semua FB saya. Tiap bulan perut saya bagaimana, kadang ini besar, sebentar agak kempes, sebentar besar, ini kempes. Ya, jadi kita dapat perintah untuk menertibkan Anjal Gepeng Pengemis PMKS di wilayah Margonda untuk ya mensterilkan wilayah Margonda untuk biar tidak ada Anjal Gepeng, pengemis, pengamen. Kebetulan kita dapat arahan, ada aduan di lampu merah Ramanda itu masih ada pengamen. Ya sudah, tim berjalan ke lokasi. Setelah di lokasi tersebut ditemukanlah beberapa pengamen yang sedang mengamen. Saat ditertibkan dan mau didata untuk dibawa ke kantor untuk hanya didata dan untuk pembinaan terhadap pengamen tersebut agar tidak melakukan kembali, tapi pengamen tersebut malah melawan petugas, tidak mau dibawa ke kantor. Kami sudah melakukan secara persuasif, secara omongan untuk kita mengajak, udah nggak apa-apa untuk hanya didata, tapi pengamen tersebut tetap mengelak bahwa tidak ingin dibawa ke kantor gitu. Dan sampai terjadilah ada gesekan yang mungkin pengamen tersebut sampai memukul saya selaku korban. Pukul pakai tangan kosong, pas banget kena di bagian jidat sebelah kiri. Ada luka-luka? Kalau luka memar aja, kemarin sempat dibawa ke dokter untuk visum. Dokter pun bilang, oh iya memar ini. Ditanyakan apakah ada pusing? Iya, saya sedikit merasakan pusing. Karena bagian kepala yang kena gitu. Saat itu saya lagi ngerekam, awalnya tangan saya ditepak sampai kecakar sedikit. Mungkin dia ngerasa tidak nyaman kami rekam karena kami kan menjalankan tugas sesuai SOP biar tidak terjadi kesalahan atau miskomunikasi, tapi dia malah merekam dan tidak terima. Sebisa mungkin kita sebagai petugas tidak melawan masyarakat, tidak melawan hal-hal yang seperti itu. Kita menghindar, sampai dia mau mukul saya kembali, saya menghindar, menangkisnya, dan ya seperti itulah. Ya karena udah SOP-nya kita tidak melawan masyarakat, ya sudah, ya peraturan kami juga. Kita kalau bisa secara persuasif untuk melakukan peneguran biar masyarakat lebih tertib, lebih persuasif aja gitu. Tidak ada bentrok fisik, tapi sampai ya mereka kemarin memukul saya gitu. Dan beberapa teman-teman juga sedikit diancam sama mereka, ada pengancaman dari mereka gitu. Mereka menjaga agar tidak terpancing emosi, melerai pengamen tersebut. Ya, dan kita di lokasi tersebut ada pos polisi. Kami pun ada teman-teman kami, beberapa orang lari ke pos polisi untuk membantu kami di lapangan agar bisa melerai kejadian tersebut. Karena pelaku ini sedikit membabi buta, siapapun diincar sama dia gitu. Tapi teman-teman dengan tenang untuk ngejaga biar tidak terkena pukulan dan tidak melawan. Ya, kita selalu berharap ya arahan dari pimpinan juga agar ketika kita melakukan penegakan peraturan daerah ya di lapangan tetap secara humanis, santun dan juga persuasif. Untuk itu ya kita sih berharap tidak ada lagi warga yang ingin melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Nah, kalaupun memang ternyata didapati untuk melanggar, ya kami minta untuk kooperatif saja, ya mengikuti prosedur hukum yang memang kita sudah memiliki SOP-nya. Jadi kita berharap ya kita tidak inginlah melakukan adanya konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat. Arahan dari pimpinan bahwa tetap apapun itu
warga masyarakat adalah warga kita, sehingga tetap perlu adanya upaya-upaya penegakan peraturan daerah secara humanis, persuasif, dan tentunya kita harapkan kerjasama daripada masyarakat. Kita nggak ada yang membawa akhirnya kita kembali ke kantor untuk memutuskan, untuk biar tidak terjadi bentrok, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke kantor. Memang Nggak dibawa akhirnya, karena dia udah membabi buta, takut terjadi kontak fisik lagi, akhirnya kami kembali ke kantor, menghindarkan akan kejadian tersebut. Ya kami untuk selaku petugas melaporkan ke pihak yang berwenang, karena telah terjadi pemukulan, dan itu udah melanggar pasal gitu. Oh, sudah dilaporkan? Sudah dilaporkan. Ke pihak kepolisian, Polres Metro Depok. Untuk sementara, ya perkaranya masih kita lakukan penyelidikan dulu, ya karena dari pihak korban beberapa hari yang lalu membuat laporan di SPKT kita. Jadi untuk sementara masih dalam penyelidikan dari pihak Polres, khususnya dari unit reserse kriminal Polres Metro Depok. Untuk korban yang terkena pukulan itu sudah dilakukan visum ya Pak? Itu nanti kita lihat. Ya biasa kalau bikin laporan pasti mereka melaksanakan visum dulu. Pakai masker. Hindari kerumunan. Oh ya. Tugas utama penegakan perda, mensosialisasikan tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Apalagi di pandemi ini kita lebih membangun kesadaran masyarakat untuk patuh akan protokol kesehatan, ya patuh akan peraturan yang berlaku di wilayah-wilayah kayak seperti di Kota Depok ini gitu. Seperti rumah makan yang tidak boleh makan di tempat, dan jam malam, jam yang ada batas aktivitas warga, seperti itu aja sih. Kita ngebangun kesadaran masyarakat, Masih banyak mungkin yang membutuhkan untuk mencari nafkah, tapi permasalahannya ini ada beberapa anjal atau itu anak di bawah umur gitu. Maksudnya ya mereka mengamen seperti itu. Kita merasa sedih gitu. Kenapa anak kecil yang diperintahkan, terkadang saat kita jaring untuk kita data dibawa ke kantor, kadang mereka disuruh orang tua atau gimana gitu. Kita ngerasa sedih gitu. Kenapa harus mereka yang mencari nafkah untuk keluarga, padahal kan mereka masih punya orang tua yang bisa mencari nafkah gitu, yang lebih layak. Kontak batin juga ya? Iya, sangat dilema, kita sangat kontak batin dengan ya para anak-anak jalanan ini. Kita ngerasa sedih. Ya di usia mereka yang untuk harusnya mereka masih bisa sekolah, tapi mereka harus mencari nafkah di jalanan, itu sangat sedih. Menurut saya itu hal yang membuat miris bagi kami. Bang, menyikapi adanya oknum yang mukul wanita di daerah lain, kayak yang terakhir di Goa. Baik. Bahkan semua Satpol PP akhirnya kena dampaknya, sampai dibully netizen gitu kan. Kalau menurut Abang, gimana sih Bang menyikapi hal itu? Ya, kita di wilayah daerah atau di Kota Depok ini, ya kita menyikapinya dengan kita selalu bersikap secara persuasif untuk menghadapi masyarakat agar tidak jadi bentrok fisik atau bentrok apa. Kita selalu mengingatkan kesadaran masyarakat, membangun pola pikir masyarakat untuk tertib. Ya, kita lebih secara persuasif, sosialisasi terus-menerus gitu di wilayah, di masyarakat untuk tertib, patuh protokol kesehatan gitu. Lebih menyikapinya ya kita ngebangun bahwa Satpol PP itu tidak seperti apa yang dibayangkan gitu, seperti kejadian yang di daerah lain gitu. Menjaga masyarakat, kita ngebangun bareng-bareng untuk sehat bareng, untuk tertib bareng gitu. Lebih ke situnya. Artinya sebisa mungkin meminimalisir pemicu gesekan dengan masyarakat. Betul, sangat betul. Kita sangat meminimalisir agar tidak jadi ya salah komunikasi atas masyarakat.
kita bertugas untuk ngebangun kesadaran masyarakat, lebih ngebangun itunya sih untuk menyadarkan masyarakat. Bang, ini kan memang udah tugasnya abang sebagai anggota Satpol PP ya bang ya. Tapi pernah nggak sih bang ngerasa sedih gitu atau mungkin ngerasa kasihan saat harus melakukan eksekusi di lapangan, misalnya menertibkan pedagang dan semacamnya? Ya kita sangat sedih, saya merasa sedih, sangat ya gimana ya, sangat tidak tega gitu. Hati nurani saya sangat melawan. Tapi ya untuk ngebenahi Kota Depok itu dan kita dapat perintah, ya kita harus melaksanakan tugas tersebut. Ya pokoknya sangat berlawanan lah dengan hati nurani. Kita sangat, tim pun semua teman-teman di lapangan sangat gimana ya, tidak tega gitu ngelihat para PKL yang terkadang ya sudah lanjut usia gitu, yang harus kita tertibkan. Tapi demi menjalankan tugas akhirnya ya kita harus menjelaskan ke mereka secara baik-baik bahwa ya untuk sesuai peraturan di Kota Depok gitu, di trotoar tidak boleh gitu, tidak untuk para PKL. Akhirnya ya mereka harus digeser untuk tidak di trotoar pedagangnya gitu. Kita cukup ya ngebantu aja, dalam hati nurani mah sangat berlawanan gitu, sangat sedih. Kita harapkan sih masyarakat ya sadar akan peraturan di Kota Depok sih terhadap ya untuk tidak berjualan di trotoar, lebih mencari solusi. Kayak kami mengharapkan ya masyarakat lebih patuh, lebih taat, lebih sadar akan ketertiban atau ketentraman masyarakat. Kita sama-sama ngebangun. Kalau petugas, secapek apapun petugas mengingatkan masyarakat, tapi masyarakat itu tidak sadar akan peraturan tersebut, tidak patuh akan peraturan tersebut, ya bakalan seperti itu terus gitu. Jadi yang kita ajak tuh kesadaran masyarakat, utama itu kesadaran masyarakat. Kita bareng-bareng ngebangun. Petugas mengingatkan, masyarakat sadar gitu. Jadi ada sinergi antara masyarakat, antara petugas, aparatur negara gitu, aparatur pemerintah daerah. Jadi kita sama-sama ngebangun bareng-bareng untuk tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan. Semua itu ya kalau saling menyalahkan nggak bakalan ada selesai, nggak bakalan ada solusi. Yang ada hanya ya saling mencemooh aja nantinya gitu. Apa sih yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat, terutama dalam masa PPKM ini? Ya yang ingin saya sampaikan, ayo kita bersama membangun kesadaran masyarakat, membangun patuhnya kepada protokol kesehatan. Kita agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas, kita menjaga jarak, tidak berkerumun dulu untuk sementara. Karena saya mengalami gitu, ada keluarga saya yang meninggal karena COVID. Saya merasa sedih, kenapa seperti itu, kita tidak bisa memandikan, menyolatkan gitu. Jadi hati kita tuh sangat sedih gitu ketika saya sendiri merasakan kehilangan keluarga karena COVID ini gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng sebelum menjadi korban gitu, jangan sampai jadi korban. Kalau kita patuh, kita taat, mudah-mudahan kita selalu selamat. Jangan lupa untuk divaksin ya, untuk mencegah akan terjadinya hal tersebut gitu. Ya kita bareng-bareng aja, kita hanya bisa mencegah gitu. Kalau untuk mengobati ya udah pihak kesehatan gitu. Ya pesan untuk Satpol PP di daerah dimanapun di Indonesia ini, ayo kita bersama-sama semangat terus untuk ngebangun kesadaran masyarakat. Apapun yang masyarakat katakan terhadap kita, apapun yang mereka katakan terhadap kita, tetap kita menjalankan dengan tulus, dengan hati nurani yang ikhlas untuk masyarakat. Kita terus harus bangun kesadaran masyarakat. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek, jangan pernah takut. Udah itu aja sih, Bang.